Aku adalah hewan yang bisa melihat manusia dan alam semesta dari atas. Kugunakan sayapku untuk melaju cepat di udara. Penglihatanku sangatlah tajam dan aku hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Siapakah aku? Ya, Hudhud! Assalamualaikum sahabat Alif semua yang ada di rumah. Hari ini Kak Rahma akan bercerita tentang kisah burung Hudhud dan Nabi Sulaiman. Burung Hudhud ini adalah burung istimewa yang ceritanya diabadikan di dalam Al-Quran loh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Sahabat Alif tahu kan siapa Nabi Sulaiman? Coba sebutkan, mukjizat apa ya yang paling terkenal dari Nabi Sulaiman alaihissalam? Ya, Nabi Sulaiman adalah nabi yang bisa berbicara dengan hewan dan tumbuhan. Lalu apa ya kira-kira yang dibicarakan oleh burung Hudhud dan Nabi Sulaiman? Penasaran kan? Yuk simak ceritanya ya sahabat Alif. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah nabi yang diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan berbicara dengan hewan dan tumbuhan. Allah menjadikan Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki bala tentara yang sangat banyak. Hudhud adalah salah satunya. Pada zaman Nabi Sulaiman, burung Hudhud sering dijadikan sebagai mata-mata dan penyampai surat dari satu kota ke kota yang lain. Pada suatu hari, burung Hudhud diperintahkan Nabi Sulaiman untuk menyusuri lembah dan mencari mata air karena pasukan Nabi Sulaiman saat itu sedang membutuhkan tambahan air bersih. Di manakah burung Hudhud? Apakah sudah datang membawa kabar mata air? Tanya Nabi Sulaiman kepada salah seorang sahabat. Kami tidak melihatnya, wahai Nabi. Burung Hudhud sedang terbang rendah menyusuri lembah. Subhanallah, ternyata alam ciptaan Allah sangatlah indah dan begitu luas. Terima kasih ya Allah telah menciptakan alam raya untuk kami. Sembari terbang mencari air, Hudhud bergumam kagum atas ciptaan Allah yang sangat indah. Hudhud asyik menikmati perjalanannya hingga ia tidak sadar sudah jauh sekali ia terbang. Astagfirullah, ya Allah, aku di mana? Sepertinya aku tersesat, ucap kaget burung Hudhud. Lalu ia memutuskan untuk berdoa kepada Allah agar diberikan petunjuk menuju jalan pulang ke tempat Nabi Sulaiman. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan menuju Nabi Sulaiman. Tunjukkanlah aku jalan pulang ya Allah. Setelah itu ia mencoba terbang lagi menuju jalan yang berbeda. Tibalah Hudhud di negeri Sabah. Hudhud terkejut karena menemukan negeri makmur yang memiliki istana megah di dalamnya. Tetapi ia terheran-heran kenapa penduduknya menyembah matahari. Hah? Mengapa mereka menyembah matahari? Seharusnya mereka akan menyembah Allah yang menciptakan matahari. Lalu ia mengendap-endap masuk ke dalam istana.
yang ternyata di dalamnya terdapat ratu yang sangat cantik bernama Ratu Balqis dan sedang ditemani oleh para menterinya. Setelah Hudhud berkeliling melihat Ratu Balqis, penduduk dan negeri Saba, Hudhud pun pulang dan Allah membantunya menemukan jalan pulang. Tibalah Hudhud di perkemahan bala tentaranya Nabi Sulaiman alaihissalam. "Dari mana saja kamu, Hudhud? Baginda Nabi mencarimu," tanya sahabat Nabi. "Wah, terima kasih, saya akan segera menemui Baginda." Hudhud pun sampai di hadapan Baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. "Wahai Baginda Nabi Sulaiman, maafkan aku karena terbang begitu lama." Hudhud meminta maaf kepada Nabi. "Tidak apa-apa, wahai Hudhud, apa yang kau temukan?" Dengan kasih sayang, Nabi Sulaiman menjawab burung Hudhud. "Ketika terbang, aku menjumpai negeri Saba, Baginda. Mereka menyembah matahari." Nabi Sulaiman alaihissalam terdiam. Ia harus memperbaiki agama penduduk negeri Saba. Tugas Nabi Sulaiman memang menyebarkan agama tauhid agar menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam menulis sepucuk surat untuk Ratu Balqis dan memerintahkan Hudhud untuk mengirimkannya ke negeri Saba. Sesampainya surat itu di tangan Ratu Balqis, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Ratu Balqis, lalu Ratu Balqis dan seluruh penduduk Saba menjadi pemeluk agama Islam bersama Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Nah, sekarang Kak Rahma mau mengajak sahabat Alif semuanya untuk mencari burung Hudhud. Kak Rahma akan menampilkan sebuah gambar dan sahabat Alif punya 10 detik untuk mencari burung Hudhud. Sudah siap? Ayo kita cari! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apakah sahabat Alif sudah menemukannya? Jika sudah, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di episode berikutnya ya. Yuk mengaji asik di Alif Iqra.